Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Nadia Rosda dari Program Studi Matematika dengan nomor induk mahasiswa 20 PA 19707. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal UTS tahun ini untuk mata kuliah pengantar proses stokastik. Oke, jadi langsung aja ke soal nomor 1. Jelaskan tentang apa yang Anda ketahui mengenai proses stokastik, kapan kita perlu mendefinisikan proses stokastik, dan masalah seperti apa yang dapat diselesaikan dengan proses stokastik. Nah, jadi proses stokastik itu merupakan himpunan variabel random yang bergantung pada waktu. Dinotasikan N cantik, XT, T elemen dari I. Nah, T di sini, dia itu merupakan parameter yang menyatakan waktu. Kalau I, dia merupakan ruang parameter atau nama lainnya ruang indeks. Jadi, himpunan I itu dia memuat T di dalamnya. Nah, himpunan semua nilai yang mungkin dari XT disebut ruang keadaan. XT di sini tuh dia disebutnya keadaan pada waktu T, gitu. Nah, selanjutnya, jika himpunan I tadi itu terbilang atau countable, maka N cantik disebut proses stokastik dengan parameter waktu diskrit. Sedangkan, jika I tak terbilang atau uncountable, maka N cantik disebut proses stokastik dengan parameter waktu kontinu. Nah, selanjutnya, kapan sih kita perlu mendefinisikan proses stokastik? Jadi, kita perlu mendefinisikan proses stokastik pada saat ada suatu keadaan yang ada suatu kejadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya atau dengan kata lain tidak dapat ditentukan fungsinya secara pasti. Jadi, hanya sebatas kisaran gitu, cuma kisaran yang belum bisa dibuat ketetapannya, belum bisa ditetapkan gitu. Nah, kejadian tersebut mempertimbangkan adanya pengaruh acak antar individu sehingga terdapat konsep peluang di dalamnya. Nah, selanjutnya, masalah seperti apa sih yang bisa diselesaikan dengan proses stokastik? Jadi, suatu masalah dapat diselesaikan dengan proses stokastik apabila di dalamnya terdapat pengaruh acak antar individu yang bergantung pada waktu. Jadi, kurang lebih itu ada keterkaitan antara definisi yang udah dibahas tadi ya. Jadi, intinya stokastik itu secara simpel, yaitu merupakan himpunan variabel random yang bergantung pada waktu, gitu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dan contoh dari proses stokastik. Yang pertama, proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan diskrit. Sebagai contoh, banyaknya tiket yang terjual di suatu bioskop per hari. Nah, banyaknya tiket di sini, itu dia menyatakan ruang keadaan. Karena banyaknya tiket itu bisa terhitung ya, atau countable, berarti dia itu diskrit. Nah, sedangkan parameter di sini tuh ini per hari. Per hari berarti kan bisa hari ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti dia parameternya diskrit juga. Nah, untuk yang kedua, proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan kontinu. Sebagai contoh, volume curah hujan di Provinsi DIY per hari dalam 1 bulan. Volume curah hujan di sini itu dia posisinya sebagai ruang keadaan. Nah, karena volume curah hujan itu dia tidak terhitung atau uncountable, maka dia kontinu sifatnya. Untuk parameternya per hari dalam 1 bulan, berarti waktu hari ke-1, kedua, ketiga, sampai ke-30, atau bisa sampai ke-31, tergantung bulan apa. Karena dia terhitung, berarti ruang parameternya diskrit gitu. Oke, lanjut.
Yang ketiga, proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan ruang keadaan diskrit. Sebagai contoh, banyaknya panggilan masuk pada suatu nomor telepon dalam interval tertutup 0 sampai T. Nah, ruang parameternya itu kan waktu, karena dia berupa selang atau interval, berarti dia kontinu. Sedangkan banyaknya panggilan masuk, karena dia terhitung atau countable, berarti ruang keadaan tersebut diskrit sifatnya. Nah, yang keempat, proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan ruang keadaan kontinu. Sebagai contoh, suhu udara di kota Sydney dalam interval terbuka 0,T. Berarti di sini ruang keadaannya suhu udara di kota Sydney, yang mana suhu itu dia berupa interval, berarti ruang keadaannya memiliki sifat kontinu. Kemudian untuk parameternya, karena di sini parameter waktunya itu berupa interval juga, interval terbuka dari 0 sampai T, maka ruang parameternya juga bersifat kontinu. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 2. Jadi, pada soal itu kan diketahui Xn itu merupakan rantai Markov pada state space 1, 2, 3, 4, 5 dengan matriks transisinya itu seperti yang terlihat pada layar. Nah, itu ada 5 poin pertanyaan. Langsung aja. Sebelumnya kita perlu tahu ilustrasi dari rantai Markovnya terlebih dahulu. Jadi untuk bikin rantai Markovnya ini itu bisa dari berdasarkan ini ya, matriks transisinya. Jadi nanti dari matriks transisi itu bisa kita bikin ilustrasi rantai Markovnya. Oke, langsung aja ke poin A. Jadi maaf, pertanyaannya itu apakah rantai tersebut irreducible? Lalu apakah dia itu juga apriodik? Jadi pertama kita akan menyelidiki apakah Xn itu irreducible. Irreducible itu berarti semua state-nya itu saling communicate. Itu artinya kita harus menyelidiki satu persatu, ngecek satu persatu apakah masing-masing state-nya itu saling communicate. Nah, kita ingat bahwa communicate itu pengertiannya state A bisa menuju ke state C dan state C juga bisa menuju ke state I. Bebas mau lewat state manapun. Intinya I bisa ke C, C bisa ke I juga gitu. Nah, di sini kita akan pertama ngecek dulu apakah state 1 dan state 2 itu communicate. Kita lihat pada ilustrasi tadi. Jadi di sini terlihat bahwa 1 bisa ke 2 secara langsung. Nah, 2 bisa ke 1 enggak nih? Ini bisa ke 1 tapi lewat state lain gitu. Jadi dia ke 1 lewat step 4, dari step 4 baru ke step 1. Nah, karena step 1 bisa ke step 2, dan step 2 bisa ke step 1, berarti 1 dan 2 itu communicate. Nah, analog untuk ngecek state-state yang lain. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, intinya, setelah kita ngecek itu tadi, diperoleh bahwa semua state pada Xn itu saling communicate, sehingga Xn itu irreducible. Nah, selanjutnya akan diselidiki apakah Xn apriodik. Syarat apriodik itu berarti dia itu ya, ada state yang apriodik. Jadi suatu rantai Markov dikatakan apriodik jika minimal ada satu state-nya itu yang apriodik. Nah, apriodik itu kalau dia itu langkah terkecilnya itu langkah terkecil untuk bisa balik ke dirinya sendiri itu nggak berlaku, nggak ada kelipatan gitu. Padahal soalnya kalau periodik itu kelipatan K, sebut aja K. K itu merupakan banyaknya langkah terkecil untuk bisa balik ke dirinya sendiri. Nah, syaratnya K itu lebih dari 1. Dari ilustrasi rantai Markov ini,
terlihat bahwa ada satu state yang mana dia itu self transition, yaitu pada state 5. Dia ada panah ke dirinya sendiri, yang itu artinya state 5 itu langkah paling sedikit untuk bisa ke dirinya sendiri itu 1, karena dia ada self transition. Padahal syarat periodik itu, K-nya harus lebih dari 1. Nah, karena di sini K-nya 1, berarti dia apriodik. Nah, karena pada rantai Markov ini ada satu state yang dia itu apriodik, maka rantai Markov ini pun juga apriodik. Begitu. Jadi ini ya penjelasannya. Diperhatikan bahwa rantai Markov Xn terdapat, mohon maaf ini bukan absorbing state, tapi ada salah ya, keliru. Harusnya itu self transition, jadi ada panah ke dirinya sendiri. Begitu. Oke, lanjut ke poin B. Jadi di sini kita akan mencari vektor probabilitas stasionernya, yaitu P. Nah, P itu di sini kita akan mencari nilai P yang mana dia itu memenuhi persamaan P sama dengan P dikali P dengan jumlahan PI dari I sama dengan 1 sampai 5 itu sama dengan 1. Nah, di sini ini tuh matriks P yang udah diketahui ya, matriks transisi yang udah diketahui pada soal. Terus kita hitung, terus dapat sistem persamaan linear seperti ini. Nah, di sini kita memisalkan, di sini saya memisalkan P1 itu sama dengan K, sehingga dari persamaan 2 dan 3 diperoleh P2 sama dengan P3 sama dengan setengah K. Nah, intinya di sini tuh kita nyari nilai dari masing-masingnya. Kita nyari nilai P1, P2, P3, P4, P5. Jadi pakai substitusi eliminasi gitu. Ya, nggak pakai eliminasi sih, cuma pakai substitusi aja, terus kayak dihitung sampai si persamaan 6, yaitu ini. Persamaan 6 ini itu bisa berubah jadi cuma variabelnya itu cuma ada 1, kan sebelumnya ada 5 ya, bisa 1 variabel K, yang mana variabel K itu merupakan P1. Jadi kita bisa dapat nilai K, kita bisa dapat nilai P1 yaitu 10/37. Karena kita udah dapat nilai P1, kita bisa dapat nilai P yang lain, P2, P3, P4, P5, sehingga didapat vektor probabilitas stasioner dari Xn adalah seperti ini, sebagai berikut ya. Oke, lanjut yang poin C. Jadi misalkan rantainya itu bermulai dari state 1. Pertanyaannya, ekspektasi banyaknya langkah untuk bisa sampai ke state 1 lagi. Jadi karena di sini itu diketahui X0-nya sama dengan 1, berdasarkan mean first passage time, itu ada rumus MII sama dengan 1/PI. Dengan I itu merupakan state. Dengan demikian, ekspektasi banyaknya langkah yang diperlukan untuk berpindah dari state 1 ke state 1 lagi adalah M11 sama dengan 1/1. Nah, dari soal yang poin B tadi kan kita udah dapat nih nilai P1-nya berapa, yaitu 10/37, berarti bisa kita substitusi ke persamaan ini. M11 sama dengan 1/10/37, berarti didapat nilai M11 sama dengan 37/10. Oke, lanjut ke poin D. Jadi sama, X0-nya itu 1, pertanyaannya ekspektasi banyaknya langkah untuk sampai di step 4. Nah, di sini kita perlu mengasumsikan bahwa step 4 itu merupakan absorbing state. Absorbing state itu nilai peluangnya sama dengan 1. Jadi di sini kan yang diasumsikan absorbing state itu step 4. Berarti P
P44 itu sama dengan 1 gitu, berdasarkan pengertian dari absorbing state. Nah, di sini kan, maaf, tadi matriks transisi P-nya itu kan udah diketahui pada soal, ini udah diketahui pada soal, terus bisa kita ubah nih, karena dengan kita mengasumsikan state 4-nya itu merupakan absorbing state, jadi yang 4 ditaruh di atas, berarti kan nilai peluangnya 1, terus yang lainnya 0. Nah, di sini ini merupakan identitas, ini 0, yang di sini, di bagian sini itu merepresentasikan disebut key gitu. Nah, dari situ bisa kita dapat matriks key sama dengan yang di sini tadi. Oke, sehingga kita bisa tahu nilai dari I min Q diinverskan. Jadi I di sini itu identitas, bisa dihitung sehingga diperoleh nilai dari I min Q diinverskan itu sama dengan sebagai berikut. Jadi, ekspektasi banyaknya langkah untuk berpindah dari state 1 ke state 4 adalah jumlah semua entry baris pertama matriks I min Q inverse, yakni 34/4, jadi jumlah ini. Lanjut ke poin E. Jadi, lagi-lagi X0-nya itu sama dengan 1. Pertanyaannya, probabilitas rantainya itu bisa bisa masuk ke state 5 sebelum dia masuk ke state 3. Berarti kita perlu mengasumsikan state 3 dan state 5 itu merupakan absorbing state, yang mana berarti kalau absorbing state nilai P33 dan P55 itu sama dengan 1. Terus kita namakan matriks barunya itu P double accent, diperoleh ini ya. Yang di bagian sini, ini tuh merupakan matriks identitas. Jadi I, katakanlah ini I, terus sini tuh matriks 0, sini ini Q, sedangkan yang bagian sini S gitu. Nah, dari situ kita bisa dapat matriks Q dan S. Q yang sini, S yang sini. Nah, sehingga kita bisa menghitung I min Q inverse dikali S, sehingga diperoleh nilainya itu sama dengan ini ya. Jadi, probabilitas bahwa rantai tersebut akan berpindah dari state 1 ke state 5 sebelum ke state 3 adalah entry baris pertama kolom kedua. Entry baris pertama kolom kedua itu berarti ini, 4/9. Dapat deh nilainya 4/9. Oke, lanjut ke nomor 3. Jadi di nomor 3 ini diminta untuk menjelaskan paper yang sebelumnya udah didiskusikan bersama teman kelompok. Nah, saya kelompok 3. Langsung aja ke papernya. Jadi paper kelompok saya judulnya Proposed Model to Intelligent Recommendation System based on Markov Chains and Grouping of Genres. Nah, untuk topiknya, jadi ada yang pertama latar belakang dan tujuan, kemudian rumusan masalah, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakangnya, jadi ada banyak aplikasi web yang menggunakan teknik rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Salah satunya itu adalah collaborative filtering, CF, yang merupakan sistem rekomendasi berdasarkan kesamaan antara pengguna dan kesamaan antar item. Namun, pendapat pengguna dan item popularitas itu bervariasi dengan waktu. Nah, hal inilah yang mampu menurunkan tingkat akurasi dari suatu rekomendasi. Oleh karena itu, paper ini mengenalkan teknik baru yang menggunakan model Markov untuk merekomendasikan items kepada pengguna.
Nah, CFRS atau yang merupakan singkatan dari Collaborative Filtering Recommendation System, itu merupakan suatu teknik yang didasarkan pada kemiripan antara beberapa pengguna atau beberapa film. Nah, CFRS ini memiliki beberapa batasan. Yang pertama, kemiripan antara dua pengguna tergantung pada film-film yang telah mereka akses. Batasan kedua, kemiripan antara beberapa film itu bergantung dari rating yang pengguna berikan pada film-film tersebut. Yang ketiga, pembatasan berdasarkan faktor waktu dalam proses rekomendasi. Kemudian yang terakhir, teknik rekomendasi dari rantai Markov berdasarkan item yang diakses. Selanjutnya tujuan. Jadi paper ini dibuat dengan tujuan untuk mengenalkan sistem rekomendasi baru dengan teknik Markov chain untuk mengatasi batasan-batasan dari sistem-sistem rekomendasi yang ada sebelumnya. Selanjutnya rumusan masalah. Jadi yang pertama, mengapa perlu ada rancangan teknik baru dalam sistem rekomendasi? Yang kedua, bagaimana sistem rekomendasi Markov chain dapat mengatasi keterbatasan yang ada pada sistem sebelumnya, yaitu CFRS. Kemudian yang ketiga, apa hal yang mendasari dalam teknik baru sistem rekomendasi Markov chain? Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi, teknik baru dalam sistem rekomendasi, di sini kita pakai Markov chain. Nah, sedangkan di sistem sebelumnya, yaitu CFRS, itu tidak mempertimbangkan faktor waktu. Padahal setiap penilaian dan opini dari masing-masing pengguna itu akan bervariasi sepanjang waktu. Nah, hal inilah yang mengakibatkan tingkat akurasi dari rekomendasi tersebut cenderung turun gitu, alias kurang akurat. Nah, dengan menggunakan Markov chain recommendation system atau MCRS, faktor waktu ikut disertakan. Jadi, waktu itu menjadi salah satu pertimbangan juga, sehingga dihasilkan keakuratan dalam sistem rekomendasi. Intinya dinilai lebih akurat gitu. Selanjutnya, prinsip dasar dalam sistem rekomendasi Markov chain. Jadi, sistem rekomendasi Markov chain ini didasari oleh penilaian dari pengguna dalam periode atau sesi waktu yang sama untuk itemnya. Kemudian untuk variabel random stokastik, ada XT, yang menyatakan film yang dilihat oleh pengguna aktif pada waktu T. Nah, di sini untuk gambarannya, jadi ada 8 pengguna. Pengguna 1 dia mengakses film 1, 2, dan 3. Pengguna 2 mengakses film 2, 3, dan 4. Dan yang lainnya bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Nah, dari situ bisa diperoleh tabel pengguna items. Barisnya itu menyatakan pengguna, kolom itu menyatakan items. Nah, dari tabel tersebut bisa dibentuk matriks transisi Markov, yang mana matriksnya itu merupakan matriks persegi berukuran 4x4. Nah, gimana sih cara untuk dapat nilai-nilai ini, nilai pada masing-masing entry-nya ini? Jadi, kalau diperhatiin, setiap barisnya itu memiliki nilai penyebut. Setiap entry pada baris, pada masing-masing baris itu kan punya penyebut yang sama ya. Untuk baris 1, penyebutnya 7, baris 2, 12, 3, 16, baris keempat 11. Nah, untuk dapetin angka itu ada caranya. Jadi, di sini kita pertama akan cek yang baris pertama dulu. Baris pertama ini kenapa bisa 7? Jadi kita lihat untuk tabel pengguna itemsnya, kita fokus ke kolom 1. Ini kolom 1 ini, baris kita lihat yang nilainya 1 itu ada di baris mana aja.
Dia ada di baris 1, kemudian baris 5, dan baris 8. Nah, kemudian kita jumlah nih semua nilai pada ketiga baris ini. Jadi untuk baris 1 itu ada 3, baris 5 itu ada 3, baris 8 ada 1, berarti totalnya 7. Nah, analog untuk mencari nilai-nilai penyebut setiap entry pada masing-masing barisnya. Jadi bisa teman-teman coba sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu gimana sih cara dapetin kenapa ini bisa 3, kenapa ini bisa 1, 2, dan seterusnya itu. Ini ada caranya. Di sini misal kita mau cari yang ini 1-1, baris yang ini indeksnya 1-1 ya. Berarti kita fokus lihat ke baris 1 kolom 1. Sebelumnya kita lihat dulu kolom 1. Kolom 1 itu kan seperti yang udah kita tahu tadi ya. Nilai 1 itu ada di baris 1, 5, dan 8. Nah, tinggal kita jumlahin nilai-nilai pada ketiga baris itu. Nilainya 3. Berarti dapat 3 gitu. Terus misalnya acak. Kita mau nyari nilai ini kenapa bisa 6. Jangan deh. Misal cari yang ini 2, 3, baris 2, kolom 3. Berarti kita fokus ke kolom, fokus dulu ke kolom 2. Kita fokus ke kolom 2, kita lihat nih mana aja baris yang memuat nilai 1. Jadi ada baris 1, 2, 3, 6, 7. Nah, tinggal dijumlahin. Tadi kita baris kedua, kolom ketiga. Berarti kita lihat kolom ketiga nih. Kita lihat kolom ketiga. Mana kita jumlahin nilai, kita jumlahin nilai dari ini yang ada di baris ini tadi. Baris 1 dijumlah entry di baris 2, baris 3, terus baris 6, baris 7. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 berarti 4. Nah, dapat deh nilainya 4. Analog untuk mencari nilai pada entry-entry yang lainnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita dapat diagram rantai Markov. Dari sini terlihat bahwa setiap state-nya itu communicate ya. Berarti rantai Markov ini tuh dia irreducible. Irreducible, dia nggak bisa kepecah karena saling berhubungan. Semua state-nya itu saling communicate gitu. Oke, lanjut ke yang terakhir, kesimpulan. Jadi, dalam mengatasi keterbatasan dari konvensional CFRS, dimodelkan teknik desain yang baru, yaitu menggunakan rantai Markov, yang didasarkan pada penilaian dari pengguna dalam sesi atau periode waktu yang sama, sehingga dihasilkan matriks transisi dan matriks awal dari penilaian para pengguna. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.